Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu Iqra, beliau tidak tahu siapa yang datang. Beliau dipeluk dari belakang dan ternyata itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan takut Rasulullah, malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Baca ya Muhammad. Nabi dalam keadaan takut dan bergetar, Nabi bertanya, "Ma'ana biqari." Apa yang bisa saya baca? Saya suruh baca apa ini? Karena dari kecil Nabi tidak terbiasa membaca. Karena memang masyarakat Arab tidak biasa membaca. Menulis juga enggak. Kehidupan Nabi bersama orang-orang Arab Quraisy pada masa itu tidak terbiasa dengan budaya membaca dan menulis. Ketika Nabi dipeluk oleh Jibril dari belakang dan berkata, "Iqra ya Muhammad." Baca ya Muhammad. Saya mau baca apa, kata Nabi? "Ma'ana biqari." Saya nggak bisa baca, saya mau baca apa? Maka kata Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para masyayikh, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada kakak saya, guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Tamri Amrin. Beliau adalah senior saya. Beliau lebih alim dari saya sebenarnya, karena istrinya juga banyak ya. Satu kedua. Gurau Ujo ya, pagi-pagi ini. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Al-Fadil Ustadz Muhammad Zahid, tuan imam kita, saya lupa namanya ini, Ustadz Muzakir, terus tuan kita Ustadz-Ustadz yang hadir bersama saya pagi hari ini, ada Ustadz Muhammad Kurdi, terus ada Muhammad Ihya, ada adik saya itu di belakang Ustadz Maimun, ada Ustadz siapa lagi? Ustadz Mansur. Kalau Mansur itu di Pontianak itu artinya makan sorang. Yang penting kata orang Pontianak, "Mana awak ni?" Biasa kan siapa dengan Mansur? Mansur, oh makan sorang. Gurau je ya subuh-subuh ni. Saya yakin semuanya ngantuk semuanya ni ya. Sama pun lah dengan saya ni, lebih ngantuk lagi. Tetapi itulah memang bahwa kesuksesan itu tidak bisa dimulai dengan hal-hal yang mudah. Bahwa kesuksesan itu harus dimulai dengan bersusah payah. Sama dengan ketika seseorang mengatakan bahwa kesuksesan itu harus dimiliki oleh orang-orang yang hebat. Tetapi ternyata tidak. Orang Arab pernah mengatakan bahwa ra'aitul ilma sahibuhu karim walau kana abahu li'am. Bahwa ilmu itu pasti memuliakan orang-orang yang berilmu, walaupun dia lahir dari seorang biasa. Dari rumah seorang alim bisa lahir orang-orang bodoh, tapi dari orang-orang biasa bisa melahirkan orang-orang alim. Yang penting sekarang bagaimana niat serta tujuan kita mencari ilmu Allah. Pertama, bahwa tujuan orang mencari ilmu adalah liizalatil jahli. Tujuan dasar orang mencari ilmu yang pertama liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, wali mardatillahi, yang nomor dua adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berbahagia berjumpa, duduk bersama di majlis ilmu, di majlis yang mulia ini, di Ma'had Tahfidzul Quran Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat,
dan orang tua kita serta guru-guru kita semuanya. Allah berikan kesehatan zahir dan batin, dan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung dari dunia dan akhirat. Amin. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya untuk kedua kalinya hadir di majlis yang mulia ini di pondok pesantren ini, karena kemarin di bulan Agustus atau di bulan Agustus kita ketemu pagi-pagi, dan alhamdulillah atas ide-ide dari abang saya, guru kita, kiai kita, Al-Fadhil Al-Ustadz Tamri Arim, beliau memberikan saya kesempatan untuk hadir lagi di tempat yang berbahagia ini. Dan kemarin saya juga sudah ketemu dengan Kiai Zahid. Saya sudah diperkenalkan oleh beliau dan kemarin kita sudah ketemu. Saya cuma agak takut-takut, setiap kali diperkenalkan di Malaysia saya takut jangan sampai saya salah sebut nama saya. Nama saya itu Zain Muhsin. Kalau sempat salah sebut namanya Jin Muhsin. Agak ngeri-ngeri sedap saya tadi. Jangan sampai Tuan Guru salah sebut nama saya ini, nanti salah sebut nama Jin Muhsin ini. Kalau yang ceramah Ustadz Jin, yang hadir siapa? Hah? Kalau yang ceramah Ustadz Jin, berarti yang dengarkan siapa? Hah? Pocong. Saya orang Pontianak, tapi bukan keturunan Pontianak. Tahu Pontianak? Apa Pontianak? Entu. Nah, tapi saya bukan keturunan entu ya. Para jamaah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Bar, bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi muslim laki-laki dan perempuan. Mau kaya, mau miskin, mau orang kaya ataupun orang biasa, mau anak pejabat ataupun orang-orang biasa, dia memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu Allah. Karena dengan menuntut ilmu Allah, ibadah menjadi lebih baik. Salat bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna kalau di dalamnya ada ilmu. Membaca Al-Quran tentu akan lebih sempurna kalau di dalamnya ada ilmu. Saya di Malaysia ini senang sekali, karena setiap kali saya hadir, saya ikut sholat berjamaah, imam-imamnya masih muda-muda, masih sangatlah muda, dengan suara-suara yang indah, dengan bacaan-bacaan yang luar biasa. Beza dengan kampung kita ya Tuan Guru. Di kampung kita di Indonesia, di Pontianak, jadi imam itu kalau udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, umur 50-70 ke atas. Saya senang kalau datang ke Malaysia, pasti imamnya masih muda-muda dengan bacaan seperti tadi adik saya Ustaz Mudzakkir dengan bacaan yang indah itu. Kalaulah kita salat dengan bacaan yang semerdu itu, insya Allah ibadah kita lebih baik. Sampai saya tengok di kanan kiri saya tadi salat, banyak yang terpejam-pejam itu. Antara khusyuk sama ngantuk. Tapi nampaknya lebih tepat ngantuk itu. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, bahwa pahala ibadah salat subuh berjamaah itu sama halnya, bahkan lebih baik dibandingkan dengan salat sepanjang malam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka para jamaah, para santri sekalian yang dirahmati Allah, seronok enggak jadi santri ini? Seronok? Suka enggak? Suka. Saya ni datang ke sini ni 4 bulan sebelumnya, saya nonton filem Upin Ipin. Betul? Takut salah kata, takut salah cakap. Tonton saya filem Upin Ipin. Sampai anak saya paling kecil tanya dengan saya, "Abah, ngapalah abah nonton filem saya? Ini filem budak-budak," katakan. Dia tak tahu kalau saya takut. Sempat saya ke Malaysia diundang oleh Ustaz Tamri Arim, salah ngucap saya dengan orang Malaysia ketawa semua nanti. Satu kata yang membuat saya kemarin itu rasa malu. Kalau di Pontianak memerlukan itu bahasanya apa Tuan Guru? Membutuhkan. Tapi ternyata di Malaysia kata membutuhkan itu kurang baik ya. Saya bilang begini,
Kita ini semuanya membutuhkan. Ketawa jamaah. Apa pula jamaah ketawa semua waktu saya ucap kata membutuhkan? Rupa arti tak bagus ya. Dia tepuk saya sama beliau. Bukan membutuhkan, memerlukan. Saya tanya dengan beliau, apa itu membutuhkan? Gitu. Tapi itulah ilmu. Memang kita wajib tahu ilmunya. Orang solat dapat punya ilmu, bagus solatnya. Orang solat tak pakai ilmu, bahaya solatnya. Dia solat, tetapi dia tidak menemukan hakikat kebahagiaan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dia takbir memang Allahu Akbar, tapi hatinya kosong. Kenapa dia kosong? Karena dia tidak merasa sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala, zat yang menciptakannya, yang memberikan dia hidup, yang memberikan dia nikmat. Pertemuan yang sesungguhnya antara kita dengan Rabb kita adalah ketika salat. Maka menjadi aneh orang yang salat tapi dia tidak merasakan kenikmatan dalam salatnya. Maka dalam hal ini kita memerlukan, bukan membutuhkan ya. Kita memerlukan ilmu yang ada di dalam salat. Maka kepada siapa kita bertanya? Bertanyalah kepada guru. Bertanyalah kepada orang-orang yang alim, bertanyalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama ini. Maka berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada guru-guru mulia kita. Karena tidak mungkin manusia itu bisa berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang didengarkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhar yang kita kenal dengan Abu Hurairah, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak mungkin dia mampu berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada sesama manusianya. Pertama tentu berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala yang telah memberikan hidayah di dalam hati kita ini. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Hidayah dari Allah tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan kita jual dunia ini dengan segala isinya untuk membeli sebuah hidayah, tidak mungkin kita mampu akan membelinya. Sama dengan ketika Allah menurunkan kebaikan-kebaikan dalam hati kalian. Mau menerima kebaikan datang ke pondok pesantren ini. Ada yang jauh-jauh, ada yang dari mana? Yang paling jauh dari mana? Mana? Dari Ghana. Oh, dari Ghana. Oh, mana dia? Oh, lagi khidmat ya. Subhanallah. Yang paling dekat dari mana? Kampung Melayu. Kampung sini. Kampung sini. Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Madura. Kampung apa lagi? Subhanallah. Berbahagialah kalian. Berbahagialah kalian karena tidak semuanya orang-orang itu diberikan kesempatan untuk belajar yang baik di tempat seperti ini. Bertemu dengan guru-guru yang punya sanad. Bertemu dengan guru-guru yang memiliki sanad langsung, sandaran langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mudah, gampang kita belajar lewat ni. Apa ni? HP. Sini tak boleh pegang ni? Tak boleh. Kenapa? Karena dulu kalau kata orang Arab ini namanya jawalah. Tapi sekarang bukan jawalah lagi. Orang Arab kata ini syaitanir rajim. Apa pula bisa jadi syaitanir rajim? Tuan Guru, kita sama-sama pegang syaitan ini Tuan Guru. Kenapa? Bagi orang yang sedang belajar ini berbahaya. Ada manfaat, tapi mudaratnya juga besar. Maka kalian duduk setiap hari, setiap waktu, setiap saat bertalaki kepada guru tentang bacaan-bacaan Al-Quran, tentang hafalan-hafalan Al-Quran. Kelaklah kalian yang akan mampu membahagiakan kedua orang tua kalian. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bih."
Barang siapa yang membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkan dengan Al-Quran, kelak kedua orang tuanya Allah berikan mahkota terindah di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalian-kalian ini adalah harapan kami. Jangan sampai saya hidup ini hanya menumpang tua. Seperti apa orang hidup hanya menumpang tua? Lahir, besar, kerja cuma 2, makan, minum, tidur. 3, makan, minum, tidur. Tidur, makan, minum, makan, tidur lagi. Terus bedanya kita dengan makhluk yang lain selain manusia apa? Yang membedakan antara kita dengan makhluk Allah yang lain adalah akalnya. Yang membedakan antara kita dengan makhluk Allah yang lainnya adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting dalam proses kalian mencari ilmu kelak adalah penghormatan kalian kepada orang yang membimbing kalian. Pada guru-guru mulia yang mendidik kalian, yang bersusah payah. Jam berapa bangun kita? Bangun tidur jam berapa di sini? Hah? Jam 4. Jam 4. Lepas jam 4 kemudian salat tahajud. Lepas tahajud kemudian kita salat berjamaah. Selepas salat berjamaah zikir, lepas zikir nanti kemudian ada salat isyraq, kemudian itu salat duha dan seterusnya. Nanti sampai jam berapa kegiatan? 7, 8. Jam 7, jam 8 rehat mulai lagi rehat, sarapan pagi jam 8, 9 sampai 11 belajar lagi, istirahat, nanti salat zuhur, selepas zuhur jam 2 mulai lagi sampai jam asar. Lepas asar rehat. Lepas rehat maghrib lepas sampai jam 10.30. Wah, bila tidurnya nih tak ada jam tidur nampak nih. Tapi mampu kan? Alhamdulillah, karena di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah atau Abu Umamah Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, cintailah oleh kalian Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an, amalkan kehidupan kalian dengan Al-Qur'an, karena kelak Al-Qur'an akan datang menjumpai kalian di hari kiamat sebagai penolong bagi kalian semuanya. Alangkah eloknya, alangkah bahagianya orang-orang yang hatinya senantiasa diisi dengan Al-Qur'an. Ucapannya tiada lain selain Al-Qur'an, perbuatannya tiada lain selain Al-Qur'an. Maka Allah akan menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih-lebih kelak di yaumil hisab, di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah, di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hidupnya senantiasa bersama Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sebentar lagi kita akan masuk di bulan mulia, yakni bulan Rabiul Awal. Karena sekarang sudah hampir selesai bulan Safar ya, Tuan Guru. Malam ini ya. Malam ini awal daripada Maulid. Awal daripada bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita mungkin sudah sering lupa atau bahkan mungkin sudah tidak senang lagi dengan sirah nabawiyah, dengan sejarah kehidupan, kelahiran, kehidupan dan perjuangan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Para mu'arrikh atau para ahli tarikh menyebutkan ada 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Dari 313 rasul yang wajib kita imani dan kemudian kita yakini adalah 25 nabi.
mulai dari Nabi Allah Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 25 nabi kemudian Allah pilih dengan nabi tingkat kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa yang disebut dengan ulul azmi. Nabi-nabi ulul azmi itu mulai dari Nabi Allah Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian ada Nabi Musa, dan ada Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi terbaik itu kemudian terpilih satu nabi yang paling baik di antara para nabi yang lain, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, Yom Itsnin atau hari Senin, tepat ketika fajar shadiq. Subuh-subuh beliau dilahirkan dari seorang ibunda tercinta yang bernama Aminah bintu Wahbin. Dari Aminah, Sayyidah Aminah ibunda beliau, dan ayah beliau sudah wafat sebelum beliau dilahirkan, yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib, atau nanti kebalik-balik, saya udah lupa ini, bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Putus sampai 30 silsilah, nanti naik ke atas sampai kepada Haidar. Haidar itu putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu putra dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim naik kepada Azar. Dari Azar naik sampai ke mana? Lupa ya? Lupa atau tak tahu? Tak tahu, lebih baik jujur aja ya. Nanti Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan atau punya 2 orang putra. Yang pertama Ismail yang melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada generasi yang kesekian. Yang satunya Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub ini yang kemudian Allah berikan gelar Israel, terambil dari kata saral laili, orang yang senang berjalan pada malam hari, atau sebagian ahli tarikh menyebutkan kenapa disebut dengan Israel, karena terambil dari bahasa Ibrani yang Allah berikan gelar kepada Yakub Ezrail. Ezra artinya kekasih, Il itu adalah Allah. Berarti Nabi Yakub adalah Ezrail atau Israel, kekasih Allah. Kemudian Nabi Allah Yakub punya anak 12 orang. Nabi Allah Yusuf alaihissalam bersaudara. Abangnya Yusuf bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak 2 orang nabi yang bernama Musa dan Harun. Salah satu saudara dari Lewi, abangnya Yusuf, itu bernama Yahuda. Yahuda punya anak keturunan yang kemudian disebut sebagai agama Yahudi. Keturunan Yahuda salah satunya adalah Daud. Daud punya anak yang bernama Sulaiman alaihissalam. Sulaiman keturunannya turun sampai ke bawah. Salah satu di antara keturunannya yang bernama Imran. Salah satu keturunannya bernama Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak yang menjadi nabi terakhir di Bani Israel yang bernama Isa bin Maryam. Masih ingat semuanya? Ingat barusan? Ingat ya? Alhamdulillah. Pintar-pintar semuanya ini. Saking ingatnya sampai lupa semua ini. Ini hanya sekedar cerita saja. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu salah satu bulan yang sangat ditunggu oleh bangsa Arab Quraisy masa itu. Kenapa ditunggu? Karena dia masuk bulan musim semi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah berusia 6 tahun, ibunda beliau yang bernama Aminah bintu Wahab diwafatkan oleh Allah. Maka lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim piatu.
Karena ayah beliau wafat di saat beliau berusia 6 bulan di dalam kandungan. Ketika ibu sudah beliau usia 6 tahun, wafat ibunda beliau. Selepas ibundanya wafat, kemudian beliau diasuh oleh datuk beliau yang bernama Abdul Muttalib. Setelah 2 tahun diasuh oleh Abdul Muttalib, wafat Abdul Muttalib datuknya, diambil oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib adalah ayah dari sahabat beliau, dari sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Talib. Dalam penjagaan Abu Talib inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa mudanya beliau tidak pernah berhenti. Kenapa? Walaupun masyarakat Arab Quraisy masa itu tidak pandai membaca dan menulis, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kecerdasan intelektual yang luar biasa kepada Nabi. Walaupun beliau lahir dan besar di tengah-tengah orang ummiin. Siapa orang ummiin? Orang-orang Arab Quraisy di sekitar Makkah dan sekitarnya tidak terbiasa membaca dan menulis. Kemudian singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja kepada seorang perempuan, seorang saudagar kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Jujur Rasulullah luar biasa, dan kemudian Khadijah tertarik untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di mana-mana biasanya yang dipinang itu perempuan. Tahu dipinang? Apa dipinang? Dilamar. Ini tak bisa ngomong, ini budak kecil lagi ini. Setelah itu kemudian Rasulullah menikah dengan juragannya, dengan orang yang bekerja kepadanya, yaitu Khadijah. Karena Khadijah binti Khuwailid adalah seorang perempuan kaya raya masa itu, seorang saudagar besar. Saudagar apa Tuan Guru? Peniaga. Seorang peniaga. Menikah dengan Khadijah, usia beliau 25 tahun, sementara Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun masa itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia beliau 40 tahun. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu di Ghar Hira, di Gua Hira? Kenapa Rasulullah menerima wahyu di sana? Kebiasaan masyarakat Arab Quraisy sebelum datangnya Islam, orang Arab Quraisy itu kebiasaannya itu melakukan tahannus. Apa itu tahannus? Menyepi di bukit-bukit, menyepi di gua-gua. Rasulullah bertahannus bukan semalam, tapi Rasulullah bertahannus dari usia 27 tahun. Berarti Rasulullah bertahannus selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Sampai kemudian pada malam bulan Ramadan, sebagian berbeda, ada yang mengatakan 17 Ramadan, turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika beliau tengah bertahannus atau tengah menyepi di gua, turun ayat pertama, yakni Iqra. Coba baca Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Iqra. Wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Cukup. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu Iqra, beliau tidak tahu siapa yang datang. Beliau dipeluk dari belakang dan ternyata itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan takut Rasulullah, malaikat Jibril berkata, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Nabi dalam keadaan takut dan bergetar, Nabi bertanya, ma'ana biqari, apa yang bisa saya baca? Saya suruh baca apa ini? Karena dari kecil Nabi tidak terbiasa membaca, karena memang masyarakat Arab tidak biasa membaca. Menulis juga enggak. Kehidupan Nabi bersama orang-orang Arab Quraisy pada masa itu tidak terbiasa dengan budaya membaca dan menulis. Ketika Nabi dipeluk oleh Jibril dari belakang dan berkata, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Saya mau baca apa, kata Nabi? Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya mau baca apa?
Maka kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu ya Muhammad yang telah menciptakan engkau. Dalam keadaan takut inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang dan berlari menemui istri beliau yang bernama Khadijah. Apa kata Rasulullah sampai di rumah beliau? Wahai istriku Khadijah, dathiruni, dathiruni, dathiruni. Ya Khadijah, istriku tercinta, selimutilah aku, selimuti aku, selimuti aku. Dalam keadaan yang takut dengan wajah yang sangat pucat, dengan tubuh yang gemetaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh keringat ditanya oleh istrinya, wahai suamiku tercinta, ada apa denganmu? Engkau berlari terburu-buru, engkau dalam keadaan takut, ada apa ini? Sekilas kemudian Rasulullah bercerita kepada Khadijah, wahai istriku Khadijah, barusan aku didatangi oleh seseorang, masuk ke dalam tempat aku menyepi dan dia berkata, Iqra. Dia memelukku dari belakang, aku ketakutan ya Khadijah. Dengan sabar kemudian Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah, wahai suamiku, tenanglah engkau, janganlah engkau takut. Besok kita datang kepada sepupuku yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah, dan Waraqah bin Naufal adalah seorang ahli agama masa itu. Beliau adalah orang yang menghafal Taurat, beliau adalah orang yang menghafal Injil yang sesuai dengan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dan kepada Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Besok kita ketemunya. Tidak usah takut, tidurlah sekarang. Dan besoknya kemudian Rasulullah bersama istrinya Khadijah menemui sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Rasulullah menceritakan kepada Waraqah, apa kata Waraqah? Wahai anak dari saudaraku, ya Muhammad, ketahuilah bahwa tadi malam yang datang kepada engkau itu adalah An-Namusul Akbar. Rasulullah bertanya, siapa itu Namus? Namus itu apa? Dalam bahasa Ibrani makna Namus itu adalah Jibril alaihissalam. Siapa dia, kata Rasulullah? Setiap orang yang didatangi oleh Jibril, dia adalah manusia pilihan Allah. Setiap yang didatangi Jibril, dia pasti menjadi nabi dan rasul. Wahai saudaraku, anak dari saudaraku Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Taurat dan Injil, engkau adalah nabi pilihan Allah. Engkau adalah rasul pilihan Allah yang Allah siapkan untuk manusia akhir zaman. Dan aku berjanji kepadamu, wahai anak dari saudaraku, seandainya aku masih hidup nanti, maka niscaya aku akan membantu perjuanganku, wahai anak dari saudaraku, karena engkau adalah sesuai dengan nubuat, sesuai dengan mubasyarah, sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan, bahwa engkau adalah manusia akhiruz zaman, nabi akhiruz zaman, rasul akhiruz zaman yang akan menerima wahyu dari Allah dan akan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika Nabi nanti setelah menjadi Nabi pernah ditanya, sebagaimana diberikan oleh sahabat Qatadah Al-Ansari, ada yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa anda senang berpuasa hari Itsnin? Nah, hari ini ada yang puasa tak? Ada yang puasa tidak hari ini? Tak apa-apalah, saya pun sama gak. Ya Rasulullah, kenapa anda senang berpuasa hari Senin? Ya Rasulullah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil Itsnain. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda senang berpuasa hari Senin? Rasulullah menjawab, fihi wulidtu, aku lahir pada hari Senin, wa fihi alayya unzil, dan pada hari Senin pula aku menerima wahyu turunnya Al-Quran. Maka yang senang berpuasa pada hari Senin mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengingat hari kelahirannya dengan cara berpuasa, karena pada hari Senin Rasulullah dilahirkan dan Al-Quran Allah turunkan pada hari Senin. Karena ini waktunya sudah jam berapa ini Tuan Guru? Udah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya. Maafkan saya al-faqir jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kalimat-kalimat saya yang tidak tepat, tapi mudah-mudahan
barakah kebaikan kita duduk bersama orang-orang berilmu, bersama guru mulia kita, bersama Tuan Guru Zahid dan Tuan Guru Tamri, kemudian ada Ustadz Mudakir, ada Ustadz Maimun, ada Ustadz Mansur, jangan Mansur lagi ya, Ustadz Mansur. Ada Ustadz Mansur, ada Ustadz Ihya Isad Kurdi dan Ustadz-Ustadz yang lain, para muallim, para murabbi yang sudah luar biasa berkhidmat di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Makki ini. Semoga Allah turunkan ketenangan di hati kalian semuanya. Semoga Allah jadikan kalian sebagai para hafidh-hafidhul Quran yang mendoakan kami, yang sudah mulai menua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan zahir batin bagi kalian semuanya. Allah berikan kesabaran dan keikhlasan menuntut ilmu. Jangan lupa setiap saat, setiap waktu doakan orang tua kalian yang ada di rumah agar senantiasa diberikan sehat zahir batin, Allah lancarkan rezekinya, dan doakan gini guru-guru kalian, insyaallah barokah dari guru kalian, Allah akan mudahkan ilmu di dada kalian semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf. Nanti akan ditutup doa oleh Tuan Guru kita Al-Fadil Ustadz Tamri Arim. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.